Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Islina dengan NIM 2306134809. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi, depresi, dan persediaan sumber daya alam pada lahan gambut pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang diampu oleh Bapak dosen Meki Herlon SPMP. Konservasi, depresi, dan sumber daya alam dalam konteks lahan gambut. Latar belakang, gambut sangat rentan terhadap kerusakan akibat kegiatan manusia. Pengelolaan gambut yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pelepasan gas rumah kaca, dan kehilangan biodiversitas. Oleh karena itu, pengelolaan gambut yang efektif dan berkelanjutan sangat penting. Peran ekonomi dalam pengelolaan gambut dan lingkungan. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, mengembangkan industri hijau. Yang kelima, mengoptimalkan pendapatan negara. Apa sih itu konservasi? Menurut Gifford Pinchot 1990, konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Lebih dari itu, konservasi diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya. Secara ekonomi, konservasi berkaitan dengan bagaimana SDA dimanfaatkan untuk mendapatkan manfaat maksimal dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Ada beberapa teori utama yang mendukung konsep konservasi. Yang pertama itu teori keberlanjutan sustainable theory. Yang kedua itu ada teori model alam. Yang ketiga teori efisiensi Pareto dalam penambahan SDA. Yang keempat teori eksternalitas dan kegagalan pasar. Prinsip-prinsip konservasi. Prinsip konservasi ada 4. Yang pertama, prinsip efisiensi. Menggunakan SDA secara optimal agar manfaat yang diperoleh maksimal dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Menurut Aswardi 2022. Yang kedua itu ada prinsip keberlanjutan. Memastikan bahwa SDA tetap tersedia dan ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang. Menurut Aswardi 2022. Yang ketiga itu ada prinsip pengurangan limbah dan polusi. Dengan mengurangi limbah serta dampak negatif eksploitasi terhadap lingkungan. Menurut Darmayani dan teman-teman 2022. Yang keempat ada prinsip restorasi dan pemulihan. Dengan melakukan rehabilitasi terhadap sumber daya yang telah rusak akibat eksploitasi. Menurut Darmayani dan teman-teman 2022. Pengertian konservasi lahan gambut. Konservasi lahan gambut merupakan upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan lahan gambut agar tetap berfungsi secara ekologis dan ekonomis. Lahan gambut memiliki peran penting dalam menyerap karbon, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengatur siklus hidrologi. Menurut Darmayani dan teman-teman 2022. Konservasi sumber daya alam. Konservasi dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan merujuk pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi saat ini dan masa depan. Teori konservasi bertumpu pada prinsip efisiensi penggunaan, keberlanjutan, dan restorasi ekosistem. Nah, ada beberapa strategi konservasi dalam ekonomi sumber daya alam. Yang pertama itu ada konservasi preventif dengan mencegah eksploitasi berlebihan dengan kebijakan dan regulasi. Yang kedua ada konservasi teknologi, menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada konservasi berbasis insentif ekonomi, memberikan insentif bagi industri atau individu yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Yang keempat ada konservasi berbasis komunitas, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan SDA secara lokal. Nah, pada konservasi lahan sendiri memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama itu alih fungsi lahan. Konservasi lahan gambut menjadi perkebunan, pertanian, atau pemukiman seringkali mengganggu ekosistemnya. Yang kedua itu ada pengeringan gambut. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara mengeringkan gambut menyebabkan pelepasan karbon yang tinggi dan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Yang ketiga itu ada kebakaran lahan. Kebakaran yang terjadi akibat pembukaan lahan atau musim kemarau panjang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa solusi. Yang pertama itu
Melakukan restorasi ekosistem gambut dengan melakukan rewetting atau pembahasan kembali untuk menjaga kelembapan gambut dan mencegah kebakaran. Yang kedua, ada menerapkan praktik pertanian dan perkebunan ramah lingkungan yang tidak merusak struktur gambut. Yang ketiga, ada mengawasi dan menegakkan kebijakan perlindungan lahan gambut guna mencegah eksploitasi berlebihan. Salah satu kasus restorasi gambut yang ada di Indonesia yaitu berada di Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut melaksanakan program restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai respon terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara masif pada tahun 2015. Program ini berfokus pada pembasahan kembali lahan gambut yang telah dikeringkan untuk perkebunan sawit dan pertanian. Solusinya, pemerintah membangun sekat kanal untuk menghambat aliran air dan menjaga kelembapan gambut. Yang kedua itu melibatkan masyarakat dalam upaya restorasi, seperti dengan menanam kembali vegetasi lahan gambut. Yang ketiga itu mendorong penarikan berbasis gambut yang tidak membutuhkan pengeringan lahan. Deplesi lahan gambut. Deplesi lahan gambut adalah proses berkurangnya jumlah dan kualitas lahan gambut akibat eksploitasi dan degradasi yang terus-menerus. Hal ini terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali dan perubahan iklim. Menurut Syahza A 2017, apa aja sih dampak depresi dalam ekonomi dan lingkungan? Bagi ekonomi, kelangkaan SDA meningkatkan harga yang bisa menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Bagi lingkungan sendiri, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan bencana ekologis. Bagi sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan konflik sumber daya. Beberapa penyebab degradasi dan deplisi lahan gambut. Yang pertama itu eksploitasi berlebihan, penebangan lahan gambut dan pengeringan untuk kepentingan industri. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur, konstruksi jalan, kanal, dan pemukiman yang menyebabkan perubahan hidrologi alami. Yang ketiga itu ada perubahan iklim, peningkatan suhu global menyebabkan pengeringan lahan gambut lebih cepat. Depresi lahan gambut tentu memiliki dampak. Yang pertama itu peningkatan emisi karbon. Degradasi gambut menyebabkan pelepasan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak spesies flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem lahan gambut mengalami kepunahan. Yang ketiga, menurunnya kualitas tanah dan air. Pengeringan gambut mengurangi daya serap tanah terhadap air, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Untuk mengatasi tersebut ada beberapa solusi. Yang pertama itu ada rehabilitasi gambut, melakukan revegetasi dan pembahasan kembali gambut untuk mengembalikan fungsinya. Yang kedua itu ada pengelolaan berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi dan pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan. Yang ketiga itu monitoring dan pengawasan, menggunakan teknologi seperti smart satelit untuk memantau kondisi lahan gambut. Di Riau terdapat kasus pengeringan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Lahan gambut mengalami degradasi parah akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan dan petani membuka lahan dengan cara membakar atau mengeringkan lahan gambut untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa solusinya. Yang pertama itu pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, mengembangkan sistem sertifikat kelapa sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO untuk mendorong praktik perkebunan yang tetap ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang melakukan pembakaran hutan secara ilegal. Persediaan dan pemanfaatan lahan gambut. Indonesia memiliki salah satu cadangan lahan gambut terbesar di dunia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Namun, luas lahan gambut yang masih dalam kondisi baik terus menurun akibat eksploitasi yang berlebihan. Pemanfaatan lahan gambut yang pertama itu pertanian dan perkebunan berkelanjutan dengan metode agroforestry atau paludikultur untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ekowisata, mengembangkan pariwisata berbasis
alam yang berkontribusi pada pelestarian gambut. Yang ketiga, sumber penyimpanan karbon. Mengoptimalkan lahan gambut sebagai penyerap karbon alami dalam mitigasi perubahan iklim. Tantangan dalam pemanfaatan lahan gambut. Yang pertama itu konflik kepentingan. Perbedaan tujuan antara pelestarian dan pemanfaatan ekonomi seringkali menjadi kendala. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Masyarakat dan pelaku usaha seringkali belum memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Solusi untuk pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan itu dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, menggunakan metode pengelolaan lahan yang tidak merusak gambut. Edukasi dan kampanye kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan gambut. Kolaborasi dengan pemerintah dan swasta mendorong investasi dalam program konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Kasus lahan gambut di Papua sebagai sumber karbon alami. Papua memiliki cadangan lahan gambut terbesar di Indonesia yang masih relatif terjaga. Namun, tekanan dari industri perkebunan dan tambang mulai mengancam keberlanjutan ekosistem gambut di wilayah ini. Strategi konservasi dalam ekonomi sumber daya alam. Dalam praktiknya, konservasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Yang pertama itu konservasi preventif, mencegah eksploitasi berlebihan dengan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, konservasi teknologi, menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, konservasi berbasis insentif ekonomi, memberikan insentif bagi industri atau individu yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Yang keempat itu konservasi bebas komunitas, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara lokal. Terima kasih sudah mendengarkan.